Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas E. Kami akan mempraktekkan dan mengerjakan ujian akhir praktikum mata kuliah distribusi database. Kami beranggotakan 2 orang. Izin perkenalkan, nama saya Raffi Mahdafika dengan NPM 065 123 135. Saya Muhammad Alfan Maulana dengan NPM 148. Untuk langkah pertama yaitu kita kan mau setting firewall terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke Windows Defender Firewall. Selanjutnya adalah ke Windows Defender Firewall on or off. Karena di sini Windows Firewall saya sudah off, maka kita bisa mengklik OK. Selanjutnya, jika kita sudah men-setting firewall, kita akan masuk ke Sambipi. Di mana kita akan masuk ke config dengan nama my ini. Nah, di config my ini ada sedikit perubahan yang dimana pada server ID ini awalnya itu ada tanda pagarnya, kemudian saya hapus, dan di sini login juga ada tanda pagarnya saya hapus, dan di sini ada penambahan yaitu inodb underscore plus underscore log underscore add underscore trx underscore commit sama dengan satu, yang dimana artinya itu adalah untuk inodb-nya itu adalah menentukan kapan inodb menulis data ke disk setelah commit. Dan untuk fungsi selanjutnya yaitu synchronous underscore binlog 91, di mana digunakan untuk mengontrol bagaimana binlog disinkronkan ke disk. Selanjutnya jika sudah kita tutup guys. Nah, selanjutnya kita akan start Apache dan MySQL. Sini kita masuk ke bagian shell atau CMD-nya. Sini kita akan mengklik, kita akan mengetikkan IP config, di mana di sini untuk melihat IP saya yaitu 112. Selanjutnya di sini kita akan membuat tes atau apakah PC saya sudah terhubung ke PC teman saya dengan mengklik ping 192.168.100.121. Nah, di sini tuh udah terlihat ya bahwa sana data yang saya kirim itu sudah diterima oleh PC klien, alias di sini udah terhubung. Selanjutnya jika sudah, kita akan masuk ke MySQL dengan mengklik MySQL yuk root. Selanjutnya jika sudah, kita akan membuat grand replication. Grand replication slash on bintang titik bintang dengan nama Rapi. Selanjutnya yaitu kita akan membuat IP-nya itu dia akan membaca secara otomatis, dan password atau identifier-nya yaitu adalah 135. Selanjutnya jika sudah enter. Jika sudah, kita akan menambahkan flash privilege yang dimana dia itu digunakan untuk terapkan perubahan hak aset. Selanjutnya jika sudah flash privilege, kita akan buat flash table with read block, yang dimana dia itu berfungsi untuk kunci semua tabel agar tidak berubah untuk sinkronisasi nantinya. Jika sudah, kita akan melihat show master status, yang mana dia itu akan menampilkan nama dan posisi binary untuk saat ini. Jika sudah, kita enter. Selanjutnya kita akan unlock table, yang dimana untuk membuka table yang tadi saya kunci. Dan yang terakhir adalah flash log, yang dimana digunakan untuk buat file binary log baru. Selanjutnya, langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Alfan Maulana.
Saya Muhammad Alvan Maulana akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Raffi Madifika. Di sini kita langsung saja ke ShampPP-nya. Saya tidak akan menjelaskan Windows Firewalls karena sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Lalu di sini saya akan config pada si my ininya. Ini adalah my ininya. Karena saya user 2, saya di sini user 2. Nah, server ID-nya ini tadinya itu ada tanda tagarnya, tapi tidak sudah saya hapus karena itu untuk menandakan bahwa saya itu si server ID yang kedua. Kalau sudah kita save, lalu kita close saja, kita masuk ke selnya sekarang. Untuk pertama-tama saya akan config IP saya terlebih dahulu agar diketahui oleh rekan saya. Config, ini adalah IP config saya, yaitu IP config-nya 192.168.100 dan 121. Setelah ini saya akan menyambungkan dengan IP rekan saya dengan IP 192.168.100.112. Ini setelah menandakan bahwa saya sudah tersambung dengan rekan saya. Lalu di sini saya akan masuk ke MySQL-nya dengan query MySQL root. Jika telah MySQL root, di sini saya akan change name to, gunanya untuk change master to, gunanya untuk pengatur koneksi ke server rekan saya yang tadi ya. Lalu di sini ada master host yaitu dengan mengetikkan IP rekan saya yang tadi, yaitu Raffi Madifika dengan 192.168.100 dan 112. Lalu di sini ada master user dengan nama yang sudah tadi dibuat ya, Raffi, dan master passwordnya dengan npm rekan saya 135. Lalu di sini setelah master password ada master file. Master log filenya yaitu kosongnya 4 kali. Oh iya, saya lupa MySQL-nya ya. Maaf ya. Input 0000024 ya adik-adik. Enter. Lalu di sini ada master log post. Master log postnya yaitu 648. Enter. Oh, saya lupa, di sini slave-nya masih running, saya stop dulu ya. Nah, saya ini tinggal mengaktifkan yang tadi, masukkan ulang master host, master user, master password, log file, dan juga log postnya. Baru di sini berhasil. Setelah ini saya start slave-nya dulu untuk memulai proses aplikasi. Lalu di sini saya flash logs untuk membuat binary yang baru. Setelah flash log, di sini saya show slave apakah sudah terhubung dengan rekan saya. Kita ke atas, di sini karena slave IQ running dan slave SQL runningnya yes dua-duanya, itu artinya saya sudah terhubung ya. Lalu di sini saya akan flash privilege. Maaf, di sini saya grant dulu ya. Grant replication slave on bintang titik bintang to, namanya di sini Jordan saja.
dan identifier atau passwordnya npm saya sendiri, yaitu 148 ya. Ini gunanya itu untuk mengizinkan user untuk replikasi. Di sini ada, saya akan melanjutkan dengan flush privilege. Di sini selalu akan flush table with block untuk mengunci semua tabelnya. Setelah ini saya akan show master status untuk melihat nama dan posisi binary log saya saat ini. Di sini filenya dengan MySQL-nya 00010 dan posisinya yaitu 692. Lalu habis itu saya unlock tables untuk membuka kunci tabel yang tadi saya kunci. Dan saya akan flash logs, membuat file binary log yang baru. Untuk selanjutnya, bagian materi yang akan dipakai oleh kami berdua yaitu ada 6 materi. Yang pertama ada store prosedur, trigger, dan juga join table. Dan bagian keduanya ada view, index, dan function. Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagian yang pertama yaitu store prosedur, trigger, dan juga join table. Untuk view, index, dan functionnya itu akan dipraktikkan oleh Raffi Mahardika. Dan untuk membuat database-nya dan mengisi recordnya nanti akan dijalankan oleh Raffi Mahardika. Di sini saya akan membuat replikasi master dari PC utama ke PC 2. Yang dimana kita itu akan mengetikkan change to master. Selanjutnya di sini ada master host, dimana kita akan memasukkan IP dari PC 2 yaitu 192.168.100.121. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan IP master user dengan nama Koden. Selanjutnya kita akan memasukkan master password yang sudah dibuat oleh rekan saya yaitu 148. Selanjutnya di sini ada master log file yang dimana ini tuh tempat untuk menyimpan file yang berada di MySQL bin titik 10. Nah, itu jika sudah, kita akan memasukkan lagi master log post untuk mengetahui posisi daripada file, yaitu kita isi dengan 692. Ya karena di sini tadi slave-nya kita belum itu, kita matikan dulu ya. Di sini karena ada error, kita buat ulang, yaitu change to master to, bukan change to master, salah di sini. Change master to, yaitu kita itu dengan kita ulang dengan host belakang 121, namanya Koden, password 148, MySQL bin-nya itu 00010, dan yang terakhir adalah posisinya di 692. Selanjutnya jika sudah, saya akan menjalankan slave-nya dan mengetik start slave. Dan kita akan melihat apakah slave ini sudah bisa terkonek apa belum. Nah, di sini untuk slave IO running-nya udah yes, slave SQL running-nya udah yes, yang dimana artinya slave atau replikasi dari master to master antara PC 1 dan PC 2 sudah dapat dijalankan dengan baik dan benar.
Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah database dengan nama toko sepatu. Oh, karena di sini mungkin toko sepatu udah, mungkin kita akan buat namanya menjadi toko sepatu dua. Selanjutnya jika sudah kita akan membuat show database untuk melihat apakah toko sepatu dua sudah ada di database saya. Nah, di sini sudah ada ya toko sepatu dua. Jika sudah, kita juga bisa melihat langsung di PHP My Admin ya. Yang dimana di sini tuh, oh maaf, di sini belum kereset ya. Maaf, karena di sini belum kereset. Tadi database masih sama. Nah, di sini ada toko database dengan nama toko sepatu. Selanjutnya kita akan melihat apakah replikasi sudah berjalan apa belum di PC kedua, yaitu PC teman saya. Baik, saya akan mengecek database saya yang tadi terdaftarkan oleh rekan saya sudah terdaftar pada database saya sudah ada atau belum dengan query show data basis. Nah, tadi kan toko sepatu 2 ya. Di sini saya sudah ada dan saya akan melihatnya di PHP My Admin saya. Dan di PHP My Admin saya ini sudah ada toko sepatu 2, namun belum ada tabel-tabelnya dan nanti tabel-tabelnya akan dibuat dan recordnya pun akan diisi oleh rekan saya Raffi Mahadafika. Di sini kita akan membuat recordnya ya dari tabelnya, yang dimana di database atas nama toko sepatu 2. Di sini saya menggunakan perintah SQL aja, yang dimana kita akan buat treat table pembeli, yang dimana tabel pembeli ini terdiri dari ID pembeli, integer, primary key. Selanjutnya di sini juga ada nama dengan tipe data varchar, dan di sini bisa mengisi record sebanyak 100 kata. Selanjutnya juga di sini ada nomor telepon dengan tipe data juga sama, varchar, bisa mengisi record sebanyak 20. Dan selanjutnya kita akan running. Apakah bisa di sini, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika sudah, kita juga akan membuat table produk dengan perintah create table dengan nama produk, di mana tabel produk ini berisi ID produk, nanti berdata integer dan primary key. Selanjutnya di sini juga ada nama produk, nanti berdata varchar, di mana dia ini bisa mengisi record sebanyak 100 kata. Di situ juga ada merek dengan tipe data varchar, di mana bisa mengisi record sebanyak 50. Selanjutnya ada harga dengan tipe data desimal. Kenapa saya menggunakan desimal? Karena untuk kedepannya tuh nanti dia itu bisa menghitung diskon seperti kayak diskon 10%, diskon 5%. Dan yang terakhir adalah stok dengan tipe data integer. Selanjutnya jika sudah kita running. Jika sudah
Sini kita akan membuat tabel terakhir yaitu tabel pesanan. Di mana pada tabel pesanan ini terdiri dari ID pesanan dengan tipe data integer, primary key not null. Tapi di sini saya tidak pakai ya. Selanjutnya di sini ada ID pembeli dengan tipe data integer dan ID produk dengan tipe data yang sama yaitu integer. Selanjutnya di sini juga ada tanggal pesan dengan tipe data date. Ada jumlah pembelian dengan tipe data integer dan yang terakhir yaitu total harga dengan tipe data desimal. Ini juga buat nanti buat menghitung daripada diskon ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan foreign key daripada ID pembeli. Reference ke pembeli. Selanjutnya jika sudah kita buat yang sama dengan nama foreign key ID produk. Reference ke produk. Terus kita isi di sini ID produk. Jika sudah, kita akan meraninya. Selanjutnya kita akan mengisi data record ke dalam tabel yang dimana di record pertama yaitu adalah tabel pembeli yaitu insert into pembeli ID pembeli nama dan yang terakhir adalah telepon value. Selanjutnya kita akan mengisi recordnya yang pertama itu kita tulis dengan nama Alvan. Oh, kita tulis ID-nya 1. Selanjutnya namanya adalah Alvan. Dan nomor teleponnya yaitu 085163720894. Nah, selanjutnya kita ulangi aja pengisian recordnya. Selanjutnya jika sudah kita running dan kita akan membuat data yang akan kita masukin ke tabel produk. Nah, sini ada ID-nya 1, selanjutnya utamanya itu sepatu running. Selanjutnya ada mereknya yaitu Ortus. Selanjutnya ada harga yaitu 850.
Dan untuk stoknya sendiri yaitu 20. Dan di sini kita akan memasukkan rekening yang sama dengan harga 950.000 dengan stok sebanyak 15. Dan ini adalah yang terakhir dengan harga 550 dengan jumlah stok sebanyak 25. Selanjutnya di sini kita juga akan menambahkan record ke tabel terakhir yaitu tabel pesanan. Di mana tabel pesanan itu yaitu insert into pesanan value. Selanjutnya di sini pembelinya sebanyak 1 dengan harga 950.000. Dan di sini kita masih mengisi record yang sama dengan jumlah 2 dan harganya yaitu 1.700.000. Dan yang terakhir yaitu dengan sebanyak 1 dan dengan total harga yaitu 550.000. Selanjutnya jika sudah kita akan merunningnya. Dan di sini sudah tersedia ya, yaitu isian record dari tabel pembeli, tabel pesanan, dan tabel produk. Selanjutnya di sini saya akan membuat beberapa fungsi seperti store procedure, trigger, join table, view, index, dan function. Dan yang terakhir adalah transaksi. Yang dimana akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Alvan Maulana. Bukan store ya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan mengerjakan materi yang akan kami gunakan yaitu store prosedur, trigger, dan juga join table. Di sini saya akan mempraktekkan dulu store prosedur. Store prosedur sendiri adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di database dan bisa dijalankan berulang secara otomatis. Saya di sini memakai store prosedur untuk menampilkan total belanja tiap pembeli secara otomatis. Baik, di sini saya delimiter dulu, delimiter. Lalu di sini saya create prosedur. Create prosedur dengan namanya total pesanan per pembeli. Jangan lupa kita tutup kurung. Lalu di sini begin.
Dan di sini saya akan mengambil nama pembeli dan total harga semua dan pesanannya. Dengan query select pembeli dengan nama sum pesanan dari tabel pesanan dan kolom total harga. Nah, as total belanja from pembeli join pesanan on pembeli .id underscore pembeli sama dengan pesanan ID pembeli ID pembeli group by pembeli label pembeli dan ID pembeli .id pembeli titik koma n delimiter titik koma. Baik, saya di sini akan merunnya, semoga bisa ya. Waduh, kenapa nih bang? Kalau boleh tahu, coba kita hapus delimiternya. Coba. Oh, ternyata sudah terdaftar ya. Di sini ada nama, jenis dan juga hasilnya. Dan total pesanan pembeli. Di sini saya akan menjalankan prosedurnya dengan query call total pesanan per pembeli. Ini akan memanggil nama dan total belanjaan dari si pelanggannya. Nah, bisa yang dimana di sini ada nama saya yaitu Alvan dan total belanjanya yaitu 950.000 dan Raffi dengan total belanja 1.700.000 dan Alfian Ahmad Febrian dengan total belanjanya 550.000. Selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan trigger adalah otomatisasi perintah SQL yang berjalan secara otomatis ketika ada perubahan data tanpa harus dipanggil secara manual. Di sini ada delimiter dulu, lalu create trigger untuk kurangi stok after insert on pesanan for each begin. Ini untuk kurangi stok produk sesuai jumlah pesanan barunya. Set stock sama dengan stok strip new titik jumlah. Where ID product underscore product sama dengan new ID underscore product, jangan lupa titik koma, and delimiter titik koma. Semoga saja bisa ya. Go. Ini sepertinya tinggal kita refresh saja.
di sini kita potong aja lah. Baik, di sini triggernya sudah ada, tinggal kita refresh saja ya. Untuk trigger yang tadi sebenarnya itu sudah ada pada yang trigger di sini. Nah, ini adalah nama, table, waktu kejadian, dan chronic stoknya. Nah, ya benar. Kalau di sini saya akan melanjutkan tentang join table ya. Join table sendiri digunakan untuk menggabungkan data. Dan di sini saya akan menggabungkan 3 tabelnya. Itu dari table pesanan, table produk, dan juga table pembeli. Produk, nama produk, tanggal pesan, jumlah, koma, titik total underscore harga from pesanan lalu di sini join pembeli on pay.id pembeli sama dengan pembeli .id underscore pembeli. Ini untuk menggabungkan dengan tabel pembeli. Join produk on pay.id underscore produk sama dengan produk id underscore produk. Ini akan menampilkan isi dari 3 tabel yang sudah digabung. Nah, ini ada tabelnya, yaitu ada ID pesanan yang dari tabel pesanan, lalu ada nama dari tabel pembeli, dan juga ini ada tanggal pesan, jumlah, dan total harga dari si tabel pesanan. Lalu selanjutnya akan baik, di sini saya akan melanjutkan yang tadi join table ya. Di sini saya akan melanjutkan dengan cross join untuk menampilkan semua kombinasi antara pembeli dan produknya dengan query select pembeli nama as itu sebagai nama underscore pembeli koma dari table produk nama produk from pembeli cross join produk koma kirim. Baik, di sini sudah tersambung ya cross joinnya, yaitu nama pembeli dan juga nama si produknya. Nama produknya itu ada seperti running dan lain-lainnya. Dan untuk yang lainnya, untuk view, untuk view, index, function, dan juga transaksi akan dilanjutkan oleh Raffi Madafika. Di sini saya akan membuat view, index, dan sebuah function yang dimana function ini bisa menghitung diskon. Yang pertama ini saya akan membuat sebuah view yang dimana kita masukkan perintah SQL-nya, yaitu
create view dengan nama view laporan pesanan. As, selanjutnya itu select pembeli titik nama as pembeli, koma produk titik nama produk as produk, koma itu pesanan titik tanggal pesan, koma pesanan titik jumlah, koma pesanan titik total harga. From pesanan join pembeli on pesanan titik ID pembeli sama dengan pembeli titik ID pembeli. Selanjutnya itu join produk on pesanan titik ID produk sama dengan produk titik ID produk. Selanjutnya di sini saya akan running sebuah kode yaitu untuk membuat sebuah view. Kita running di sini. Selanjutnya kita akan merefreshnya. Yang dimana di sini view-nya itu sudah tersedia ya. Untuk memanggil view-nya sendiri, di sini kita bisa memanggilnya dengan perintah. Waduh, ini apa? Dengan perintah select all from view laporan pesanan, yang dimana dia itu akan menampilkan laporan pesanan seperti pembeli, produk, tanggal pesan, jumlah, dan total harga. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah indeks, di mana indeks ini digunakan untuk membantu mempercepat pencarian data di kolom tertentu. Bagaimana cara membuat indeksnya? Yang pertama di sini kita buat dulu create index idx underscore nama underscore produk on produk dan gurung nama produk. Selanjutnya jika sudah, kita akan meraninya. Nah, cara untuk memanggil indeksnya sendiri yaitu di sini kita gunakan dengan perintah select all from produk where nama produk sama dengan sepatu running. Nah, di sini terus sepatu running cuma terdiri dari satu item ya.
Nah, selain itu, indeks juga berguna untuk mempercepat pencarian nih. Yang dimana kalau database itu banyak, indeks ini sangat berguna untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah function untuk menghitung diskon. Gimana caranya itu yaitu delimiter keluar create function hitung diskon yaitu dengan tipe data desimal yang akan mengembalikan nilai desimalnya itu sendiri. Saja itu begin declare hasil desimal. Oh, di sini return itu pakai S ya. Sorry. Hasil desimal 10,2 dan di sini kita akan pakai if total sama dengan lebih dari sama dengan 1 juta. Dan maka set hasil sama dengan total dikali 0,9. Sebentar di sini ada else set hasil sama dengan total. Dan di sini kita akan melakukan and if. Selanjutnya mengembalikan nilai return dengan nama hasil. Delimiter. Nah, sampai sini kita akan merunningnya. Dimana untuk function menghitung diskon di sini sudah tersedia. Untuk penggunaannya sendiri yaitu kita bisa menulis di sini dengan perintah select hitung diskon yaitu 1.250.000. Dimana untuk diskon 1.250.000 yaitu akan mengurangi menjadi 1.125.000. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah transaction yang mana ini tuh digunakan untuk transaksi di database. Cara membuatnya cukup mudah yaitu yang pertama adalah start transaction insert into pesanan dengan nama ID pesanan, ID pembeli, ID produk, tanggal pesan, dan yang terakhir adalah jumlah.
Halo, Farida. Sini kita akan memasukkan sebuah value atau nilai yang dimana dengan ID pesanannya yaitu 4, ID pembelinya yaitu 1, dan ID produknya yaitu 1. Jadi di sini kita akan membuat sebuah waktu transaksi yaitu dilakukan pada tanggal 10 di bulan ke-5, di bulan keempat, dengan jumlah sebanyak 2 dan jumlah sebanyak 1 dan harganya 850.000. Selanjutnya sini ada update untuk produk set stok sama dengan stok minus 1 per ID produk sama dengan 1, dan komit digunakan untuk menyimpan semua perubahan ke database secara permanen. Di sini saya akan merunnya. Seperti ada error ini di bagian insertnya. Coba sebentar, di sini saya akan membuat fixnya. Nah, di sini misalnya saya memakai koma, saya di sini kita akan running tetap sama ya. Di sini saya coba ulangi perintah tadi yang dimana saya ubah yang dimana menjadi tanggal 6 bulan tanggal 12 bulan 6. Nanti sini saya running yang dimana sudah ini tuh bakal muncul tuh di pesanan. Nah, di sini pesanannya baru ditambahkan ya. Selanjutnya tadi itu di situ ada sebuah trigger yang dimana dia itu akan otomatis update stok saat ada insert pesanan. Di sini saya itu akan menginsert sebuah pesanan di mana awalnya itu produknya itu ada stoknya sebanyak 25, yaitu dengan insert insert itu pesanan value yang dimana untuk jadi pesanannya itu 10 dan ID pembelinya yaitu 2 dan ID produknya yaitu 3, yang dimana tadi ID produk 3 itu sebanyak 25 kalau nggak salah. Dan di sini kita akan masukkan tanggal juga, memasukkan jumlah pesanan sebanyak 10 dengan harga mungkin sekitar
5.500.000. Nanti sini kita akan merandingin apakah berhasil. Nah, sini untuk tabel pesanan tersendiri udah ada ID baru dengan ID pesanan 2 dan dengan jumlah 10 dengan total harga 5.500.000. Selanjutnya untuk tabel produk di sini berkurang lah, ini mana pada awalnya untuk kolom di indeks nomor 2 dan ID produk 3 yaitu sepatu basket dengan merek Nike, awal itu stoknya itu sebanyak 25. Dan karena tadi udah dibuat sebuah trigger dengan menginputkan pesanan, maka akan mengurangi daripada stok di produk. Yang dimana produk sekarang itu jadi 15. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila suaranya ini agak bindeng ya, lagi nggak enak badan, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.